Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali ke Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab. Kita masuk episode 411. Pertanyaan pertama dari wanita usia 64 tahun dari Jawa Timur. Shalom, saya sudah mengikuti Truth ID sejak 3 tahun lalu dan berkat khotbah Pak Eras, baik melalui Wanita Surgawi, renungan pagi, ibadah raya. Ya, saya tidak pernah lagi nonton sinetron, bahkan tidak lagi tertarik lihat TV. Puji Tuhan pada kesempatan ini saya juga sampaikan terima kasih untuk jawaban Bapak terhadap pertanyaan saya melalui Abam episode 165. Dan kali ini saya ingin mendapatkan penjelasan tentang keponakan suami saya yang gantung diri. Dia masih berusia 16 tahun dan dia bunuh diri karena diputuskan pacarnya. Bagaimana Alkitab menjelaskan tentang bunuh diri yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa? Dan walau sepengetahuan saya dia Kristen, tapi oleh keluarganya dimakamkan secara Muslim. Bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Ini dulu ya pertanyaan pertama. Cara pemakaman itu tidak menentukan keselamatan sama sekali. Setelah orang meninggal, apakah dimakamkan secara agama A atau secara agama B atau cara apa, tidak menentukan keselamatan. Apa karena kecelakaan, terhilang, tenggelam di laut, tidak memiliki akibat apa-apa terhadap keselamatan kekal. Mengenai bunuh diri, pada umumnya atau hampir dipastikan orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak siap menghadapi kematian. Orang yang siap menghadapi kematian pasti tidak bunuh diri. Ia pasti mati dengan cara yang pantas atau sopan. Kalau saya katakan hampir dipastikan itu, artinya belum tentu 100% orang bunuh diri pasti masuk neraka. Sebab ada banyak penyebab mengapa orang bunuh diri. Dan yang paling harus dipertimbangkan, menit-menit terakhir sebelum seseorang meninggal. Atau detik-detik terakhir ketika orang di ujung maut, kita tidak tahu pergumulan orang itu di hadapan Tuhan. Jadi memang hampir dipastikan, ya hampir, orang bunuh diri itu masuk neraka. Namun tidak bisa kita katakan mutlak karena detik dan menit terakhir seorang bunuh diri, kita tidak tahu pergumulannya. Dan ini terkait tentu dengan penyebab mengapa orang itu bunuh diri. Ya, seperti misalnya seorang wanita yang diperkosa karena tidak tahan menghadapi keadaannya, dia bunuh diri. Ini kondisinya berbeda ya dengan diputus pacar atau bunuh diri karena bangkrut. Ya. Nah, di sini memang ada rahasia kehidupan yang tidak bisa kita ketahui. Saya tidak bisa memastikan keponakan Anda ini masuk surga atau masuk neraka. Tapi saya katakan hampir dipastikan orang yang bunuh diri itu orang yang tidak siap meninggal. Anda mungkin bingung, loh Pak, justru orang yang bunuh diri berani meninggal, ya tapi tidak siap. Tidak siap di dalam arti kehidupannya nanti di hadapan pengadilan Tuhan. Kalau orang siap meninggal dunia, dia tidak akan bunuh diri. Dia akan hidup benar. Ya. Pertanyaan kedua, Pak Eras, dalam kesempatan ini saya juga mohon arahan Bapak bagaimana kiat menghadapi anak laki-laki saya yang sudah dewasa, usia 38 tahun dan sudah memiliki anak tetapi masih suka main game.
dan keras serta otoriter kepada istrinya, serta tidak memandang penting keluarga dan kurang menghormati orang tuanya. Bertahun saya tidak bosan-bosannya menasihati, menegur, dan yang saya bawa dalam doa. Bahkan sering saya kirim khotbah Pak Eras atau khotbah Pak Wiknyo, Tanto, tapi belum menampakkan perubahan. Apa upaya yang harus saya lakukan agar dia bisa berubah? Oke. Yang ibu lakukan, pertama ibu tetap berdoa untuk anak itu dan menjadi contoh dalam perilaku ibu. Minta hikmat Tuhan apa yang patut ibu katakan kepada anak ini. Tapi jangan banyak bicara kalau tidak penting, supaya perkataan ibu jika suatu saat bicara menjadi penting atau berarti. Yang berikutnya, ibu harus memperhatikan khusus istri dan anak-anaknya untuk dibawa kepada Tuhan. Kalau anak ibu tidak bisa berubah atau belum bisa berubah, istri dan anak-anaknya bisa diajak berubah. Itu yang ibu harus lakukan. Istri dari anak ibu nanti, jika ia berubah, ia bisa mengubah suaminya. Oke. Sekarang pertanyaan berikut yang kedua. Salam Pak Eras, Pak saya laki-laki yang bertanya sama Bapak tahun lalu. Saat ini saya masih kerja di Kamboja Pak karena kontrak saya belum selesai. Jika saya resign, saya mesti membayar denda penalti yang jumlahnya lumayan 75 juta. Pak, saya ingin bertanya, saat ini saya memikirkan bahwa yang Pak Eras bilang tahun lalu sangat lekat dengan pikiran saya, dan sekarang merasakan saya dihancurkan Tuhan, Pak. Ego saya yang tinggi, sikap sombong, saya diberikan lingkungan, dan orang-orang sekitar yang memang jahat dalam artian membuat saya lemah, Pak, dengan pekerjaan ini. Dan saat ini saya mengambil sisi positifnya, Pak. Saya belajar lebih sabar terhadap orang yang keras, kasar, dan licik. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa saya dizolimi orang-orang tersebut, Pak. Dan seolah-olah Tuhan tidak ada. Saya diperlakukan mereka dengan tidak adil dalam shift kerja maupun dengan apa yang saya kerjakan. Dan sekali lagi, Pak, saya dibuat Tuhan seperti orang kalah, Pak. Saya sudah bicara kepada atasan saya dan atasan saya pun tidak peduli. Saya mengerti saya salah jalan dari awal memilih pekerjaan seperti ini, Pak. Tapi yang saya ingin tahu, Pak, apa maksud Tuhan di balik ini semua? Saya tidak menyalahkan Tuhan, saya cuma ingin tahu, Pak, kenapa ini terjadi? Saya tidak pernah melukai orang dengan sengaja, tapi kenapa berat sekali rasanya ketika saya dilukai dan diperlakukan seperti ini. Tahun lalu pun saya mengalami kerontokan rambut diakibatkan stres dan kurang istirahat, Pak. Saya ingin pulang ke Indo tapi uangnya masih belum cukup, Pak. Saya bingung, Pak, dan dilema. Di satu sisi saya harus realistis seakan hidup ini untuk memenuhi kebutuhan. Dan di satu sisi saya ingin ikuti apa yang Pak Eras katakan pada saat saya bertanya di Abam episode 274. Mohon Pak Eras pencerahannya, Pak. Terakhir saya sangat tersentuh dengan lagu Bapak baru-baru ini berjudul Kadang Kau Tak Nyata. Kadang kau tak nyata, itu seakan tiada. Oke. Saya mengerti keadaanmu sangat terjepit, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita secara kebetulan. Tuhan memang mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu umat pilihan yang dipersiapkan Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga, kamu harus dibentuk habis-habisan. Menghancurkan sikap sombong, egomu yang tinggi,
dengan cara ini. Dan ini merupakan berkat kekal atau berkat abadi. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah melukai orang dengan sengaja, tapi kenapa berat sekali rasanya ketika saya dilukai? Memang kamu belum pernah, tapi bukan tidak akan pernah. Dengan keadaan ini kamu diproses Tuhan agar supaya tidak akan pernah melukai orang. Oke. Nah, sementara ini tetaplah kamu ada di situ karena uangmu belum cukup untuk pulang, apalagi kalau kamu resign, kamu membayar denda 75 juta. Sedangkan sekarang saja kelihatannya kamu kesulitan dalam keuangan. Yang kamu lakukan sekarang adalah coba belajar untuk menikmati penganiayaan. Nikmati perlakuan tidak adil. Dengan satu pemikiran bahwa itu sedang menyempurnakan kamu. Bahwa kamu akan melihat kemuliaan Allah melalui keadaan itu. Nanti lihat orang-orang yang menjati kamu jadi apa. Tidak kita harapkan celaka, tapi Tuhan pasti memiliki perhitungan. Kata firman Tuhan, berbahagialah kamu kalau kamu menderita bukan karena kamu mencuri atau berbuat jahat. Tapi karena kamu berbuat baik. Tidak perlu stres. Stres membuat rambutmu rontok. Justru kamu bisa menikmati penderitaan itu. Dan lewat penderitaan itu kamu menjadi dewasa rohani. Ya, nikmati penderitaan itu. Kalau kamu bisa menikmati penderitaan itu dengan pemikiran bahwa itu mendewasakan kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ya, kamu tidak akan menjadi depresi atau stres. Dan ingat, semua yang kamu alami hari ini tidak melampaui kekuatanmu, kamu bisa dan akan berakhir pada waktunya. Tidak mungkin terus-menerus. Jangan membuat jadwal sendiri, biar jadwal Tuhan yang terjadi. Ya, pasti akan berakhir pada waktunya, bukan waktumu. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Erasto, saya janda mati artinya suami meninggal dan ada anak satu. Saat ini saya menjalani hubungan dengan duda cerai hidup. Seiring berjalannya waktu, dia mudah emosi, meledak-ledak karena hal kecil, tapi kemudian reda. Dia juga secara finansial bergantung pada saya. Saya mau memikirkan ulang hubungan ini, tapi anak dan keluarga besar sudah terlanjur dekat dengan dia, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan 100% putus hubungan dengan dia. Kamu harus putus, ya. Ini secepatnya kamu harus lakukan, putus dengan dia. Ini bukan suamimu. Ini tidak patut menjadi pasanganmu. Dia dekat dengan keluarga kamu bukan jaminan itu isyarat Tuhan kamu berkenan. Tuhan berkenan kamu menikah dengan dia. 100% menurut hikmat marifat yang saya miliki, dia harus atau yang ada pada saya, hikmat marifat yang ada pada saya, kamu harus putus hubungan dengan dia. Saya tidak tahu kamu umur berapa, tetapi dia bukan pria itu. Lakukan apa yang saya nasihatkan. Kalau tidak, terserah kamu nanti jadi apa. Bahaya kamu, ya. Kalau kamu menganggap mutlak ini, kalau kamu menganggap ini tidak mutlak, oke. Paling tidak 98-99%. Kamu mesti putus hubungan dengan pria ini. Kalau dia betul-betul seperti yang kamu tulis. Ya, kalau betul-betul dia mudah meledak emosi karena hal kecil. Dia cerai, hidup. Ini bahaya. Oke, saya teruskan. Pertanyaan keempat, wanita usia 42 tahun, 2 anak usia 7 dan 4 tahun. Salam Pak Eras, terima kasih atas semua pengajaran Bapak yang mengubah pandangan dan hidup saya. Juga hidup suami saya menjadi lebih baik. Saya mengenal khotbah Bapak melalui
pacar saya yang sekarang sudah jadi suami, ya sekitar 7 tahun lalu. Yang ingin saya tanyakan, saya baru saja berduka. Bapak saya baru meninggal di usia 72 tahun setelah menderita sakit stroke selama 11 tahun. Hanya bisa tiduran di tempat tidur. Namun bapak saya bukanlah seorang Kristen sejati, beliau hanya Kristen KTP. Meski begitu dulu sewaktu sakit saya pernah mendengar beliau memanggil nama Yesus dan bernyanyi lagu rohani, tetapi itu sangat jarang. Hanya kadang-kadang saja maksudnya, ya. Sedangkan saya sendiri walaupun sama-sama Kristen, tapi saya jarang mengajak untuk doa dan mendengar firman. Saya beranggapan itu percuma karena telinga bapak saya sudah agak tuli. Juga pada waktu itu saya masih percaya doktrin bahwa jika sudah percaya Yesus pasti ketika meninggal akan diterima Tuhan. Sekarang saya sadar bahwa doktrin itu tidaklah benar. Saya menyesal sekali tidak pernah menuntun bapak saya untuk lebih mengenal dan berserah pada Tuhan Yesus. Namun pada saat kritis kemarin saya berada di samping bapak saya dan membisikkan telinganya doa bapak kami sebanyak 2 kali. Tapi saya yakin bapak saya pasti sudah tidak bisa mendengar doa itu karena memang sudah kritis di ujung kematiannya. Yang pertama, dia bukan Kristen sejati menurut kamu. Tapi menurut Tuhan kita tidak tahu. Jadi jangan menilai dengan mudah hal itu. Saya tidak tahu standar Kristen sejatimu apa. Tapi yang jelas ada rahasia-rahasia kehidupan yang dimiliki seseorang yang kita tidak tahu. Lalu sebelum saya lanjutkan membaca tulisanmu ini, doa Bapak kami bukanlah kalimat seperti mantra, itu salah. Membisikkan doa Bapak kami di telinga orang, baik dia punya kuping bisa mendengar atau kuping yang budek, tetap tidak perlu. Karena doa Bapak kami itu bukan format mantra, itu format kehidupan. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya bukan formula kalimat doa semata-mata, tapi formula kehidupan. Artinya di dalam doa Bapa kami itu termuat bagaimana kita harus menjalani hidup. Bukan hanya datanglah kerajaanmu, tapi bagaimana hidup seseorang menghadirkan kerajaan Allah. Berikanlah kami makanan kami pada ini secukupnya. Maksudnya supaya kita pergi bekerja. Jadi itu kalimat yang kamu bisikkan, kalimat doa Bapak kami itu percuma. Dan ini untuk saudara-saudara yang lain, jangan lakukan hal itu. Ya, kecuali memang khusus ya, supaya orang tua atau siapapun mengucapkan doa Bapak kami bersama, berhubung tidak bisa mengucapkan, tidak bisa lagi berbicara, bisa saja. Tapi itu pun kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan berarti atau bermakna. Pak Era, sekali lagi saya sangat menyesal sekali. Penyesalan ini seperti sudah menguasai hidup dan pikiran saya. Tiap kali wajah almarhum bapak saya pasti menangis menyesali kejahatan saya yang tidak peduli pada jiwa bapak kandung saya sendiri. Sampai tensi darah saya penderita hipertensi, sering naik turun dan kata suami ini bisa membahayakan nyawa saya sendiri. Penyesalan ini begitu luar biasa Pak, andai waktu bisa diputar kembali. Kamu itu sebenarnya tipe egois. Pasti kamu wanita egois. Ada egosentris, artinya kamu itu orang yang tidak suka perasaanmu tidak terlayani. Entah oleh orang lain, entah oleh suatu keadaan. Saya tidak katakan kamu egois sekali, enggak. Tapi kamu ada unsur egoisnya. Sekarang
saya beritahu ya, kamu tidak membimbing ayahmu karena kamu tidak tahu kebenaran waktu itu. Bahwa keselamatan bukan hanya ditentukan oleh pengakuan di mulut atau pengaminan akali Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru awal dari perjalanan mengikut Yesus. Setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harus kemudian ikuti jalan Tuhan. Karena keselamatan itu kan proses usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Kan gitu, ya kan? Oke. Lalu itu sudah terjadi. Bapak kamu juga belum tentu masuk neraka. Kenapa mesti kamu harus meratapi begini? Lagi pula, apapun keputusan Tuhan nanti terhadap bapakmu itu keputusan dari otoritas yang maha tinggi. Kamu tidak perlu meratapi atau menangisi. Lah siapa kamu kok bisa begitu? Tidak perlu, kamu bisa tidak menghormati Tuhan. Kamu memanjakan perasaan. Kamu menyiksa dirimu sendiri padahal kamu sendiri masih bisa bertumbuh dalam Tuhan menjadi anak Allah yang berkenan. Jadi jangan begitu. Kamu namanya memberhalakan masalah. Memanjakan perasaan itu sangat keliru. Dan apa yang kamu lakukan, kamu menyesal, kamu sampai mengalami tensi darah yang tidak stabil. Itu sebenarnya tindakan tidak memuliakan Allah. Jadi jangan lakukan lagi. Itu tidak mengubah keadaan bapak kamu, tapi malah merusak tubuh kamu. Sedangkan tubuhmu bait Roh Kudus yang harus kamu rawat. Ya, jangan lakukan kebodohan itu. Ikuti apa yang saya sampaikan ini, yang saya nasihatkan ini. Pak Eras, pertanyaan saya, apakah bapak saya hanya Kristen KTP dan selama hidupnya sepengetahuan saya sikap dan sifatnya tidak begitu baik, suka bicara kasar karena semasa kerja dulu dia bergaul dengan orang-orang yang tak suka ngomong, yang juga suka ngomong kasar dan jorok, masih bisa diterima Tuhan untuk hidup di dunia yang akan datang? Kita tidak tahu. Nah, tetapi saya harus beritahu kepada kamu ya, sakit bapak kamu yang sekian lama itu tidak kebetulan. Kenapa tidak kebetulan? Selama sekian belas tahun ya, bapak kamu sakit itu bisa merupakan proses yang berlangsung terjadi untuk persiapan dia meninggal. Saya sudah beberapa kali menemukan orang yang kenapa susah meninggal, hidup nggak, mati nggak. Ternyata itu menjadi kesempatan orang tersebut bebenah diri. Kita tidak tahu papa kamu bebenah diri pada waktu sakit itu. Jadi kemungkinan masuk surga itu bisa. Kamu jangan hanya melihat waktu dia ngomong kasar dan jorok. Waktu dia berkata, ya Yesus ampuni saya, nyanyi lagu rohani. Itu bisa dia sedang bertobat. Anda tidak tahu, you don't know. Jadi jangan menghakimi papamu cara demikian. 11 tahun di pembaringan banyak yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Jadi berhenti menyesal. Belum tentu dia masuk neraka. Kemungkinan justru dia bisa masuk surga. Tuhan juga sayang dia di luar pengetahuan kita. Bapak saya dibesarkan oleh neneknya sebagai dalam kurung jadi latar belakangnya buruk, dari keluarga latar belakang buruk. Jadi saya bisa maklum jika bapak saya sifatnya kurang baik. Namun bukankah bapak saya juga tidak diminta dilahirkan dalam keluarga yang berkondisi Pak seperti itu Pak? Iya, ia tidak minta dilahirkan dalam kondisi latar belakang yang buruk. Makanya 11 tahun itu persiapan dia masuk kekekalan. Bisa. Dan ini kemungkinan besar yang pada akhirnya membuatnya tumbuh menjadi manusia yang kurang dewasa.
Bukankah jika Tuhan adil dan dia baik pasti mengkondisi bapak saya bukankah jika Tuhan adil dan baik, Tuhan pasti mengerti kondisi bapak saya, kenapa sampai tidak bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik. Justru dibuat sakit 11 tahun itu, Allah memberikan kepada bapakmu kondisi atau mengkondisi bapakmu untuk bertobat dan selamat. 2, apakah kesalahan besar saya yang tidak mempedulikan kerohanian bapak saya karena akar kepahitan dan rasa tidak suka dengan semua perilaku almarhum bapak saya itu juga masih diampuni Tuhan, Pak? Oh, Tuhan mengampuni. Kamu minta ampun, Tuhan mengampuni. Dosamu sendiri ya, Tuhan mengampuni. Padahal waktu itu saya sudah mengenal dan mengikuti khotbah Pak Eras. Tapi anehnya saya masih belum juga tersadarkan dengan perilaku jahat saya yang tidak peduli, membenci semua keburukan bapak saya. Kalau kamu berkata perilaku perbuatanku jahat, sebenarnya itu bukti tanda atau tanda gejala kamu bertobat. Puji Tuhan, kamu pasti sudah minta ampun kan? Tuhan mengampuni. Yang ketiga, apakah saya masih bisa mendoakan almarhum bapak saya agar Tuhan menerima almarhum bapak saya? Tidak bisa lagi. Jangan mendoakan orang meninggal. Karena dia yang harus bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Ya, misalkan saya berdoa agar kiranya Tuhan mengampuni kesalahan di masa lalu bapak saya. Tidak bisa. Ingat bapak kamu belum tentu masuk neraka ya. Lupakan itu. Keputusan Tuhan harus kita hormati, kita hargai. Ingat selama 11 tahun bapakmu bisa mengalami perubahan di luar pengetahuan kita. Sempat terpikir di benak saya untuk memakai jasa cenayang untuk mengetahui bagaimana kondisi arwah bapak saya. Apakah memang sudah diterima Tuhan atau tidak. Tapi kemudian saya takut Tuhan marah karena Alkitab sangat melarang. Ini loh, kamu itu punya karakter yang kurang baik di sini. Karaktermu itu buruk. Mau-maunya sendiri. Untung kamu masih takut akan Tuhan. Kalau tidak kamu masuk neraka. Tidak boleh tanya kepada cenayang atau sumber-sumber itu. Tidak perlu. Kalau kamu tanya Tuhan, justru Tuhan bisa menjawab sebenarnya. Bisa, tapi saya tidak berani memastikan karena saya bukan Tuhan dan tidak berani memastikan. Saya kira itu jawaban saya cukup untuk kamu ketahui ya. Oke, Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Sampai ketemu di Abam episode yang akan datang. Tuhan berkati.